Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Dina Lucianti, SEMMAAK. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk kami yaitu Cafe From atau Crafternal, yaitu cangkir yang terbuat dari ampas kopi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Anik Alfirdaus. Selanjutnya ada Karmijan, Nadia Prakoso, Ayu Jaya Fitriani, Aisyah Dwi Sinta, Dwi Kurnia, Muhammad Atta, dan yang terakhir Katon Parabahia. Pembahasan pertama yaitu pasar dan pemasaran. Crafternal atau Cafe From adalah kerajinan pembuatan cangkir kopi yang terbuat dari bubuk kopi bekas. Cangkir ini dibuat dengan bahan yang seluruhnya organik tanpa campuran plastik. Ampas sisa kopi ini dikeringkan dan dicampur dengan resin alami. Hebatnya, meski dibuat dari daur ulang ampas kopi, kuat dan tidak mudah pecah. Selain itu, cangkir ini juga aman dicuci. Jika sudah tidak bisa digunakan, cangkir ini bisa didaur ulang lagi. Nah, pasar saat ini. Untuk pasar saat ini, menurut kami, produk cangkir dari limbah kopi juga bisa ikut bersaing di pasaran saat ini. Untuk estimasinya, bahan-bahan yang digunakan yaitu mesin press cangkir dengan harga kisaran 3 juta, ampas kopi per kilonya dibanderol dengan harga 10.000 sampai 20.000, dan resin alami dengan harga 50.000. Ini segmentasi yang pertama ada demografi. Kerajinan cangkir kopi ini menargetkan calon konsumen berusia 20 ke atas. Kerajinan cangkir kopi yang ramah lingkungan, produk ini dipastikan dipasarkan dengan harga yang ekonomis. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi geografi. Produk ini menyasar ke calon konsumen yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dimana penduduknya kebanyakan memerlukan cangkir minuman untuk sehari-harinya. Selanjutnya segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Dan ini menyasar calon konsumen berusia produktif yang sering mengkonsumsi wedang anget seperti teh dan kopi, sebab cangkir ini sangat menarik dan ramah lingkungan untuk digunakannya. Kami menargetkan usia 20 ke atas, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Positioning, berdasarkan analisis penelitian kami, produk Crafternal ini mendapatkan bahwa kondisi market sudah cukup kompetitif karena produk kerajinan dari masih memanfaatkan limbah-limbah lainnya. Di era sekarang ini sudah banyak kompetitornya, juga terdapat beberapa brand cangkir atau gelas lainnya yang sering digunakan masyarakat. Bauran pemasaran, produk Crafternal adalah kerajinan pembuatan cangkir kopi yang terbuat dari bubuk kopi press. Harga satu pieces cangkirnya dibanderol mulai dari 40.000 sampai dengan 100.000. List Crafternal dapat ditemukan di pasar swalayan, mall maupun toko perlengkapan dan lainnya. Promotion, beragam promosi telah banyak dilakukan untuk memasarkan Crafternal, mulai dari iklan, spanduk atau poster, media sosial dan sebagainya. Untuk mempermudah pelayanan pada konsumennya, Crafternal menerapkan SOP yang tepat dan tegas agar produksinya sesuai target. Meskipun jumlahnya sangat banyak, Crafternal menyediakan layanan customer service bebas pulsa untuk menjaga loyalitas pelanggannya. Scale efficiency, kemasan atau desain Crafternal dibuat menarik dan menyesuaikan dengan tujuan promosi atau momentum saat. Dalam prosesnya, Crafternal menerapkan penjaminan mutu kualitas produknya. Saya akan menjelaskan tentang aspek saya, yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama poinnya yaitu lokasi. Lokasi tempat untuk produksi dan pemasaran kami berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 133 A RT 03 RW 01 Demangan, Kota Kudus. Saya milih di sana karena lokasi tersebut sangat strategis dengan dikelilingi oleh beberapa coffee shop dan kedai minuman lainnya. Poin kedua yaitu luas produksi. Yang pertama, permintaan. Kita menargetkan memproduksi untuk 1 minggu itu minimal 50 produk dengan berbagai macam bentuk. Dan untuk harga, kita sudah sesuaikan dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi untuk kualitas tetap kami unggulkan. Yang kedua, kemampuan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja dibagi sesuai bidang keahliannya masing-masing, dan untuk karyawan saat ini berjumlah 8 orang karena alat produksi masih terbatas. Yang ketiga, perubahan produksi di masa depan. Pengembangan teknologi mungkin bisa terjadi, tapi mesin cetak kita masih mungkin memenuhi standar volume permintaan yang akan datang. Poin ketiga yaitu layout. Berikut kita akan melihat denah dari perusahaan kami. Di bagian depan terdapat ruang penjualan produk online.
dan di belakangnya terdapat ruang admin. Di sebelah kanan belakang dari ruang kami terdapat ruang produksi produk, dan di belakang tersebut ada ruang finishing. Sebelah kanan ruang finishing terdapat ruang gudang untuk penyimpanan produk kami. Di depan ruang gudang terdapat ruang pengemasan. Ketika produk jadi kita langsung ke produk pengemasan. Dan di depannya ruang pengemasan terdapat ruang pengemasan produk online. Apabila ada barang terjual online, kita akan kemas di situ. Berikutnya, poin keempat, teknologi yang digunakan. Dalam pendistribusian produk kita dilakukan secara online dan offline. Apabila offline, bisa langsung menuju ke kedai toko kita yang sudah saya terangkan tadi alapannya. Bila online, bisa menuju ke toko oranye atau toko hijau. Yang kedua, ini adalah beberapa bahan dan alat untuk pembuatan produk kami. Berikutnya adalah barang setengah jadi. Ketika barang sudah tercampur rata dengan semua bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Berikut adalah ilustrasi atau desain dari produk kami. Berikut cara pembuatan dari produk kami. Yang pertama, kita menyediakan ampas kopi yang kering yang sudah disortir dan kemudian dibersihkan. Yang kedua, kemudian dimasukkan ke mesin pencampur dan dicampur dengan resin epoxy dan biopolimer. Yang ketiga, setelah pencampuran merata akan langsung masuk ke alat pencetakan, dan setelah itu digabungkan dengan alat cetak satunya supaya dapat membuat bentuk produk tersebut. Yang keempat, setelah masuk ke alat cetak langsung menuju ke mesin pendingin, dan setelah menunggu dalam 1 hari produk akan langsung pasarkan. Ini saya akan menjelaskan analisis aspek ekonomi dan lingkungan. Analisis ekonomi adalah proyek yang dinilai dari sisi sosial benefit atau economic benefit, yaitu proyek yang benefitnya dihitung dari sisi manfaat yang dihasilkan proyek terhadap perkembangan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Analisis ekonomi berperan untuk membangun dan mengoperasikan proyek yang menyangkut biaya investasi, modal kerja, serta pengaruh proyek terhadap masyarakat secara keseluruhan. Analisis dampak lingkungan hidup berperan untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencerminkan lingkungan atau tidak, serta memberikan alternatif pencegahan yang berperan dalam pengelolaan hidup dan pengelolaan proyek. Dari segi manfaat, dibalik manfaat bisa terkandung dalam ampas kopi. Sebagian masyarakat Indonesia menilai bahwa ampas kopi adalah sampah yang tidak bisa digunakan lagi. Masih banyak masyarakat juga yang menyepelekan manfaat dari penggunaan ampas kopi sebagai pupuk organik, sehingga penggunaannya saat ini masih kurang maksimal. Ada pula masyarakat yang sudah menggunakan ampas kopi sebagai ampas kopi sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan media yang menyampaikan tentang penggunaan ampas kopi sebagai pupuk organik kepada masyarakat, juga menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ampas kopi, khususnya dalam membantu proses pertumbuhan tanaman. Akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, kami akan menjual produk kami dengan harga sekitar 55.000 dalam proposal. Namun, dalam fakta lapangan kami akan menjual produk kami dengan harga sekitar 100.000. Karena pada rencananya kami akan menjual produk kami dengan bundling produk minuman yang ada di coffee shop atau kedai kopi yang bekerja sama dengan kami. Dengan seperti itu kami dapat memangkas biaya pemasaran, karena kami bekerja sama dengan kedai kopi yang ada. Seperti itu kami dapat memperkecil anggaran dalam pemasaran. Untuk sumber dana, kami akan menggunakan dana kami sendiri. Pada proposal kami membutuhkan dana sekitar 4.800.000. Namun untuk permulaan kami hanya membutuhkan sekitar 2 juta. Kami membuat sistem pre-order dengan membayar di awal, sehingga kami bisa membeli bahan baku produk dengan uang tersebut, sehingga kami tidak memerlukan modal yang cukup banyak untuk menjalankan bisnis kami. Keperluan
mengelola modal kami yang sedikit dan kami memangkas untuk hal pemasaran, kami dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dan juga kami dapat membalikan modal yang lebih cepat hingga bisnis dapat berkembang dengan lebih cepat dan tidak perlu memerlukan modal yang banyak. Metode penilaian investasi bisnis kami ada 3. Yang pertama yaitu BEP, BP, dan PI. Yang pertama yaitu break even point atau disebut BEP sebesar 3.600.000 per 55.000 sama dengan 65 unit. Yang kedua adalah buyback period atau disebut BP sama dengan 4.800.000 per 66 juta kali 1 tahun sama dengan 26 hari. Yang ketiga adalah profitability period atau disebut PI sama dengan 66 juta per 4.800.000 sama dengan 14. Slide manajemen menjelaskan tentang struktur organisasi, deskripsi pekerjaan dan juga jadwal kegiatan. Struktur organisasi terdiri dari pemimpin yang bernama Atta, wakil pemimpin yang bernama Katon, sekretaris yang bernama Dewi dan Aisyah, divisi keuangan yang bernama Elsa dan Ayu, dan juga divisi pemasaran yang bernama Anik dan Karmizan. Deskripsi pekerjaan. Pemimpin memiliki tugas dan peranan sebagai problem solving yang bisa menyelesaikan masalah dengan sigap. Selain itu, tugas pemimpin perusahaan juga harus mampu menampung aspirasi dari karyawan sehingga menghasilkan keputusan yang mewakili pemikiran banyak orang. Wakil pemimpin. Wakil pemimpin bertugas untuk membantu memberikan atau pertimbangan pemimpin tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya, serta melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di perusahaan. Sekretaris. Sekretaris perusahaan memiliki tugas pokok untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan juga eksternal, mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum kooperasi, serta menjamin ketersediaan informasi kepada stakeholders. Divisi keuangan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, serta mengontrol aktivitas keuangan dan atau transaksi keuangan perusahaan. Divisi pemasaran, merespon kebutuhan pelanggan, melakukan dan mengelola kampanye pemasaran, mengawasi vendor dan agen. Jadwal kegiatan dalam perusahaan kami. 1. Persiapan alat dan bahan yang rencana akan selesai dengan 2 bulan pertama yang akan menjadi tanggung jawab oleh Atta dan juga Katon. Persiapan tempat yang akan selesai pada bulan pertama yang akan menjadi tanggung jawab oleh Dewi. Tahap produksi yang akan selesai pada bulan kedua sampai seterusnya yang akan menjadi tanggung jawab oleh Ayu dan juga Elsa. Serta tahap promosi dan pemasaran produk akan selesai pada bulan kedua, ketiga, dan bulan seterusnya yang akan menjadi tanggung jawab oleh Anik dan juga Karmijan, dan juga evaluasi yang akan selesai pada bulan pertama sampai bulan seterusnya dengan Aisyah sebagai penanggung jawabnya. Baik, selanjutnya adalah aspek yuridis. Aspek yuridis adalah aspek hukum dalam studi kelayakan usaha bisnis yang menyangkut pada semua hal terkait legalitas yang hendak untuk mendirikan perusahaan atau usaha. Usaha kami ini berbentuk UMKM. Karena usaha kami ini berbentuk UMKM, jadi kita hanya menjalankan usaha ini. Kami meminta izin kepada Pemda setempat, desa, dan kelurahan sebagai lembaga yang berwenang, dan itu berfungsi agar usaha kami ini memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Salah satu legalitas hukum yang kami buat untuk usaha kami adalah IUMKM. IUMKM ini berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan apabila adanya pendampingan pengembangan usaha, untuk memudahkan kita juga dalam membiayai akses dari lembaga keuangan. Kesimpulan dari semua pembahasan kami tadi, dari segi semua aspek usaha kita layak untuk dijalankan. Bisa dilihat dari aspek pemasaran, itu sudah cukup kompetitif dalam persaingan pasar. Dari segi aspek teknik dan teknologi, sudah cukup memadai dengan detail yang sesuai dengan produk dan bahan yang ramah lingkungan. Dari aspek ekonomi dan lingkungan, dari sisi ekonomi, kami membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan dari sisi lingkungan, kami mengelola ampas kopi menjadi barang produk jadi yang bermanfaat. Selanjutnya, dari aspek keuangan, jumlah biaya yang kami rinci total adalah 4.800.000, sedangkan anggaran kami maksimal 7 juta, sudah sesuai dengan syarat. Untuk aspek manajemen, kita sudah menetapkan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing
dan jadwal laksana produksi bisnis. Dan yang terakhir ada aspek yuridis, yaitu kita hanya memerlukan izin dari Pemda setempat. Itulah tadi presentasi atau pembahasan dari kelompok kami, kelompok 2 studi kelayakan bisnis kelas 5B. Saya mewakili kelompok 2 apabila ada tutur kata yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.